Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arana Putra dengan NIM 0514334088, prodi Sistem Informasi dari UPTJ Jakarta. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas 2, pemrograman berbasis desktop. Oke, langsung aja kita masuk ke soal tugasnya. Yang pertama, buatlah aplikasi input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan minimum serta harganya. Setiap item harus memiliki item nama, harga, dan kategori makanan minuman. Di menu pemesan, program harus menginginkan pelanggan untuk memesan makanan berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Oke, yang kedua adalah menghitung biaya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambah dengan biaya pajak 10% dari total keseluruhan biaya sebesar 20%. Juga itu menerapkan diskon 10% jika total biaya melebihi 100.000. Menawarkan membeli satu gratis satu salah satu item minuman yang kategori minuman jika total biaya keseluruhan pemesanan melebihi 50.000. Lalu bisa mencetak stok pesanan juga. Untuk mencetak mencantumkan item menu yang dipesan jumlah per item. Yang kelima, manajemen menu aplikasi. Di sini program bisa dari ownernya bisa merubah harga menu atau menambahkan menu, menghapus menu. Jadi kita membuat sistemnya seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk. Sini saya sudah membuat ya dari visual code-nya, lumayan panjang sekali, jadi saya sudah membuat dulu. Yang pertama adalah membuat inisiatif format rupiahnya, lalu memasukkan minimal 4 menu makanan. Di sini saya memasukkan nasi goreng spesial dengan harga 35.000, kategorinya makanan, dengan sate ayam 10 tusuk harga 40.000, kategorinya makanan, mie rebus Jawa harga 25.000 dengan kategori makanan, gado-gado komplit harga 30.000, kategori makanan. Dan di list minuman ada es teh manis harganya 10.000, kategori minuman, es jeruk keras harganya 12.000 dengan kategori minuman. Lalu ada kopi latte dingin dengan harga 28.000 dengan kategori minuman. Lalu ada jus alpukat dengan harga 25.000 dengan kategori minuman. Lalu masuk ke inputan, mengambil ke menu utama navigasi aplikasi. Masukkan inputannya, nama restorannya, menu-menu ininya, pesan, manajemen menu yang bisa membuat mengedit menu-menunya, lalu ada keluar juga. Oke, di sini juga ada kata-katanya terima kasih. Lalu input tidak valid juga bisa jika ada suatu kesalahan. Oke, boleh input yang salah. Lalu masuk ke menu proses pemesanan oleh pelanggan, masukkan inputannya, masuk input pesanan baru, masukkan nama menu yang dipesan, lalu ketik selesai untuk menyelesaikan. Oke, selesai. Pilih menu-menu yang sesuai, masukkan inputannya. Masukkan jumlahnya untuk berapa, lalu masukkan berhasil ditambahkan. Jumlahnya juga harus lebih dari 0. Lalu ada jika catatan input di luar menu, sistem akan terus meminta inputan kembali. Jadi jika tidak ada di menu, tidak ada di menu, akan keluar kata-kata seperti ini. Lalu mencari objek berdasarkan nama, kita masukkan inputannya, lalu masuk di kategori daftar menu restorannya, masukkan inputannya, menu, nama menu, harga, dan kategori makanan.
makanan masuk, lalu ke minuman juga masuk. Lalu menghitung total biaya menerapkan diskon dan mencetak struktur. Masukkan inputannya, menghitung subtotal. Yang pertama menghitung subtotal awal dan cek minuman. Masuk inputannya. Yang kedua menerapkan diskon dan penawaran khusus menggunakan struktur keputusan berlipat ganda. Yang tadi jika ada diskon 10% jika pembelian di atas 100.000. Dan juga ada pembelian minuman beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika totalnya melebihi 50.000. Dan yang didiskon itu adalah minuman yang paling termurah dari harga tersebut. Masuk ke inputannya dan memasukkan inputan diskon ini hanya berlaku untuk 1 kali saja, jadi tidak bisa melebihi untuk 2 kali. Yang ketiga, menambahkan biaya tambahan seperti pajak yang dihitung dari transaksi, yang dihitung sesuai dengan harga total diskonnya. Lalu mencetak struktur pemesanan menggunakan struktur berlipat ganda. Mencetak struknya, masuk kita ke inputan cetak struk, masuk struk bayaran dan kata-katanya. Ada detail pesanan juga, masuk ke ringkasan biayanya, informasi diskon jika ada diskon-diskonnya. Oke, masuk biaya tambahan, lalu di akhir dengan total akhirnya, total akhir semua belanjaan itu berapa. Lalu kita masuk ke fungsi manajemen menu di owner. Jadi selain untuk pemesanan menu untuk pelanggan, kita juga membuat menu manajemen untuk pemilik restoran. Oke, masuk inputannya, menunya sama seperti yang tadi, menu manajemen restoran, menu tambah menu baru, ubah harga menu, atau menghapus menu juga bisa. Seperti itu. Dalam menemukan menu baru, struktur menggunakan berlipat ganda. Masuk ke inputannya, menambahkan menu baru, masukkan nama menunya apa, masukkan harga menunya, harga harus positif juga ya. Lalu memasukkan kategorinya makanan atau minuman. Selanjutnya harga menu berdasarkan indeks. Jadi harga-harga yang sudah kita input masih bisa kita ubah dengan menambahkan fitur mengubah harga menu berdasarkan nomor indeks. Masukkan menu baru, harga baru untuk yang menu yang sudah ada. Oke. Lalu kemudian menghapus menu. Jika menu yang sudah ada ingin dihapus, kita juga masukkan juga menu inputannya. Masukkan inputannya. Oke. Ambilkan daftar menu dengan nomor yang menu itu nomor menu. Jika nomor menu itu valid atau 0 jika dibatalkan invalid. Oke. Iya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung kita masuk percobaannya. Di sini kita masuk, kita coba memesan di menu pelanggan. Masuk 1, sudah masuk ya, input pesanan baru, daftar menunya, dan ini adalah nama-nama menunya. Kita coba memesan nasi goreng spesial. Masukkan nama menunya, spesial, enter. Jumlahnya kita pesan 1. Lalu ada pesan lagi sate ayam, mungkin sate ayam jumlahnya 1. Minumannya mungkin kopi latte dingin. Jumlahnya 1.
mungkin ditambahkan jus alpukat jumlahnya 1. Oke, jika sudah selesai semua, tik selesai. Oke, ini dia struk pembayarannya. Kopi latte dingin 28.000, nasi goreng spesial 35.000, sate ayam 10 tusuk 40.000, jus alpukat 25.000. Subtotalnya adalah 128.000. Ada diskon di atas 100.000, jadi 12.800 diskonnya. Penawaran juga ada beli satu gratis satu minuman termurah. Pembelian di atas 50.000, jadi total jus alpukat dengan kopi latte dingin jadi berkurang 25.000. Total setelah diskon penawarannya adalah 90.200. Pajaknya ada 10% dari totalnya, jadi 9.020 rupiah. Lalu biaya pelayanannya ada 20.000. Jadi total akhir yang harus dibayar adalah 119.220.000. Oke, jadi itu saja dari menu pemesanan pelanggan. Nah, lanjut kita coba ke manajemen menu owner. Pilih nomor 2. Mungkin ingin menambahkan menu baru. Masukkan nama menunya, semisalnya soto Betawi. Namanya, masukkan harga menunya 25.000. Kategorinya adalah makanan. Berhasil ditambahkan ya soto Betawinya. Tambah ke menu lagi mungkin di minuman, kita coba ya. Minumannya air mineral, masukkan harga menunya 10.000, kategorinya adalah mini. Oke, selesai, kita ketik tidak. Langsung kita keluar menu utama, masuk pemesanan pelanggan. Sudah masuk ya di soto Betawi dengan harga 25.000. Makanan, kategori makanan juga masuk tadi yang kita input air mineral 10.000 dengan kategori minuman. Coba kita hapus lagi ya menunya. Kita pilih nomor 3, hapus nomor yang kita masukkan tadi, misalnya nomor 9. Kita ketik ya. Oke, kita keluar, masuk ke pemesanan pelanggan. Ya, sudah tidak ada menu soto Betawinya karena sudah kita hapus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.